Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bertemu dengan Warakawuri di Wisma Elang Laut. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi dan Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali bertemu dan berdiskusi santai tentang sinergitas Kemenhub dan TNI Angkatan Laut dalam membangun bangsa Indonesia. Bersikaplah seperti batu karang, tidak putus-putusnya dipukuli ombak, tetapi ia tetap berdiri dengan tegak. Bahkan ia menenteramkan amarah ombak dan gelombang lautan. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Uli dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News. Tentunya dengan sejumlah informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut yang telah kami siapkan untuk Anda. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi dan Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali bertemu dan berdiskusi santai tentang sinergitas Kemenhub dan TNI Angkatan Laut dalam membangun bangsa Indonesia. Rekan saya Kifas melaporkan untuk JJM TV, silahkan Kifah. Ya netizen, saat ini saya berada di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, di mana Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali melaksanakan courtesy call kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Sejumlah agenda penting dibahas dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama serta menyamakan persepsi ke depannya dari kedua institusi. Di mana kerjasama yang erat dan harmonis antara TNI Angkatan Laut dengan Kementerian Perhubungan sendiri sudah terjalin baik sejak lama di berbagai bidang, khususnya dalam menjaga keselamatan pelayaran nasional. Turut hadir mendampingi Kasal, Pangko Armada Republik Indonesia, Laksdia TNI Heru Kusmanto, Asintel, Maijen TNI Suafiano, Asops Kasal, Laksda TNI Deni Hendrata. Saya Kifa Aurelita, kameramen Serka Hussein, JCM TV melaporkan. TNI Angkatan Laut bersinergi dengan seluruh elemen bangsa dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia, termasuk dengan Bakamla yang ditandai dengan pertemuan Kasal dengan Kabakamla di Markas Besar Angkatan Laut. Rekan saya Serda Safira melaporkan untuk JCM TV, silakan Serda Safira. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, di laut tersimpan harapan, di laut tersimpan kejayaan. Jales Veva Jayamahe. Ya netizen, pada hari ini TNI Angkatan Laut bersama dengan Bakamla Republik Indonesia terus bersinergi menjaga kedaulatan laut Indonesia yang merupakan negara kelautan. Indonesia merupakan sebuah negara yang kedaulatan lautannya harus senantiasa dijaga. Dan dalam hal ini, TNI Angkatan Laut terus bersinergi dengan elemen bangsa lainnya. Salah satunya Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI guna menjaga kedaulatan laut Indonesia. Laksamana Madya TNI Aan Kurnia dengan penuh keramahan juga diawali dengan jajar kehormatan di Gedung Utama Neptunus Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam kesempatan tersebut, Kasal didampingi Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto, Asisten Intelijen Kasal, Maijen TNI Marinir Suapianu, serta Asisten Operasi Kasal, Laksda TNI Deni Hendrata, membahas tentang program kerja ke depan serta hal-hal yang berkaitan dengan upaya untuk menjamin keamanan laut yang menjadi wilayah di Republik Indonesia. Serda Safira, kameramen Dani melaporkan kembali ke studio. Seorang warga asal Desa Sukamana, Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang yang mengaku sebagai anggota TNI dengan inisial MH berhasil ditangkap tim gabungan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut bersama Pomal Lantamal 3, Jakarta. Informasi terkait adanya seorang warga masyarakat yang mengaku dirinya sebagai anggota TNI tersebut diperoleh dari beredarnya foto seorang menggunakan atribut TNI Angkatan Laut berpangkat Letnan Kolonel. Setelah dilakukan pendalaman, tim kemudian bergerak menuju lokasi dugaan tempat tinggal oknum tersebut. Setelah berkoordinasi dengan Polsek Rajak dan Ketua RT dan RW setempat, kemudian dilaksanakan penggeledahan rumah oknum tersebut. Di dalam rumah oknum ditemukan beberapa atribut TNI lengkap
dengan perlengkapan seperti tanda pangkat, tanda jasa, brevet, tutup kepala, sepatu militer, dan tas loreng. Selanjutnya tim menyampaikan kepada saudari M, istri oknum, agar menghubungi saudari MK untuk pulang dan bertemu dengan petugas dari Puspomal. Menurut Dan Puspomal Maijen TNI Marinir Imade Wahyu Santoso, kejadian penangkapan terhadap oknum TNI Gadungan sudah sering kali dilakukan. Ini harus menjadi perhatian semua pihak, khususnya warga masyarakat agar lebih berhati-hati dan mengetahui cara membedakan mana prajurit yang asli, mana yang gadungan. Sebagai antisipasi dampak yang berpotensi meresahkan masyarakat karena sering terjadi tindak penipuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang dilakukan oleh oknum TNI Gadungan. 2 juta batang rokok ilegal yang akan diselundupkan ke Sumatera berhasil digagalkan tim Satgas Gabungan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten. Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten berhasil menggagalkan upaya penyelundupan rokok dengan cukai yang tidak sesuai, serta tidak dilengkapi dengan dokumen yang rencananya akan dikirim menuju Pulau Sumatera. Berdasarkan hal tersebut, tim Satgas Gabungan berhasil mengamankan 1 unit truk berisi muatan rokok ilegal dengan cukai tidak sesuai dan tidak disertai dokumen. Keberhasilan ini merupakan komitmen Komandan Lanal Banten, Letkol Laut Pelaut Dedi Komarudin dalam melakukan operasi intelijen terutama menjelang puasa Ramadan dan Idul Fitri. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bertemu dengan Warakawuri di Wisma Elang Laut. Rekan saya Kifa melaporkan untuk JJM TV, silakan Kifa. Ya, netizen, sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pimpinan TNI Angkatan Laut kepada keluarga para sesepuh TNI Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menerima audiensi Warakawuri di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat. Warakawuri adalah istri dari prajurit TNI Angkatan Laut yang sudah meninggal dunia, gugur dan masih menjadi istri sah menurut peraturan yang berlaku. Pada pertemuan kali ini, Warakawuri menerima arahan dan bimbingan dari Kepala Staf Angkatan Laut terkait keberlangsungan organisasi Warakawuri ke depannya, terutama pada bidang sosial. Turut hadir Aspers Kasal, Kadiswat Persal, dan Ketua Umum Jalas Nastri Nyonya Vera Muhammad Ali beserta pengurus pusat Jalas Nastri. Jadi kami kebetulan tadi lama dengan Bapak Kasal, memang beliau perhatiannya sangat besar karena juga saya jadi mengatakan umur saya sudah 84, beliau ibunya 87, jadi beliau sangat peduli memperhatikan sama-sama. Kita sudah tua tapi saya masih berorganisasi, jadi kan saya matur nuwun banget semuanya. Saya Kifa Aurelita, kameramen Serka Hussein, JJM TV melaporkan. Ya, netizen, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Uli Lailia beserta seluruh tim redaksi menyampaikan apresiasi atas kesetiaan netizen mengikuti informasi seputar TNI Angkatan Laut. Maritim Jaya Indonesia maju, Jalas Weva Jaya Maya justru di laut. Kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.